Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Alif Hidayatullah, bisa dipanggil Alif. Hai, perkenalkan nama aku Nada dari Prodi Pariwisata Angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Ilma Madeo dari Pariwisata tahun 2020. Perkenalkan, nama saya Rahmat Marisol Blessing dari Prodi Pariwisata Angkatan 2021. Kenalin, aku Firgawan Yoga Pratama dari Prodi Pariwisata Angkatan 2020. Perkenalkan, namaku Muhammad Fikri Al-Hafiz dari Prodi Pariwisata Angkatan 2020. Dimana wanita tuh punya hak bicara yang sama, punya hak yang sama kayak pria. Kalau misalkan pria boleh kerja, ya wanita juga boleh gitu. Terus kalau misalkan wanita boleh pria boleh berpendapat, ya berarti wanita juga boleh. Itu sih. Membedakan antara laki-laki dan perempuan karena semua manusia itu punya derajat dan kesetaraan yang sama. Itu memiliki kesempatan yang sama dalam bidang apapun, seperti dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Tidak ada untuk membeda-bedakan antara laki dan wanita, semua itu kayak sama aja gitu loh. Kita sebagai pihak perempuan, kita sebagai laki-laki itu jadi tidak ada perbedaan dia. Memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama. Lebih kepada kita bisa bersosialisasi saja dan mengutarakan kepada laki-laki bahwa ketika pekerjaan laki-laki itu seringkali wanita tidak bisa dikatakan tidak bisa dikerjakan, tapi biasanya semua pekerjaan laki-laki itu bisa dikerjakan perempuan dan lebih efisien saja. Kesetaraan gender itu saling menghargai lah. Didasari pada hal saling menghargai sih. Banget karena kita harus saling menghargai dan menghormati sesama. Menurut saya diperlukan sih, soalnya itu juga salah satu dari sila kelima ya, jadi keadilan sosial. Jadi kita harus adil, tidak menutup kemungkinan seperti tentang terkait gender dan lain sebagainya. Karena di lingkungan kerjaan sendiri, di lingkungan luar tentang pariwisata itu, apalagi di bidang industri pariwisata yang seperti jadi pemandu wisata atau kita bergerak di bidang hospitality atau pelayanan, laki perempuan sama aja. Itu banget karena apa? Tujuan kita di sini sama, yaitu mencari ilmu biar bisa bermanfaat di kemudian hari. Nah, dengan adanya kesetaraan gender ini, kita bisa melihat kita bisa mendapatkan hasil yang harusnya sama gitu. Sangat-sangat diperlukan, apalagi di lingkungan UPN ini kan banyak pekerjaan, misalkan contoh cleaning service dulunya dikerjakan oleh laki-laki, tapi sejauh ini perempuan pun sudah bisa menjadi cleaning service dan sebagainya. Perlu sih menghindari diskriminasi tentang kesetaraan gender itu tadi. Pasti perlu sih. Karena kesetaraan gender itu kan bentuk dari kita menjaga rasa kita sebagai manusia ya. Perlu setiap orang, setiap cewek, cowok, laki, perempuan, pria, wanita itu punya hak yang sama. Bisa menghargai aja sih satu sama lainnya. Baiknya ditambahkan seperti ADART ya, terutama di organisasi-organisasi seperti terutama Himasata, terkait kesetaraan gender. Meningkatkan solidaritas antar teman, terus kayak nggak lihat kamu cowok atau kamu cewek. Namanya advokasi itu tiap beberapa bulan itu mengirimkan form, jadi di share di grup kayak ada juga kayak gitu ketidaksetaraan gender, ada yang pelecehan seksual itu ini sih mungkin lebih diseringin. Untuk saran dan masukan di Prodi Pariwisata sendiri itu tidak ada. Banyakin sosialisasi atau materi-materi gitu tentang kesetaraan gender supaya teman-teman juga paham, sama juga menghindari diskriminasi tentang kesetaraan gender yang tadi.
menurutku adanya Satgas PPKS itu cukup bagus ya, awalan yang bagus karena sudah ada media, sudah ada wadah atau lembaganya untuk menangani kasus seperti itu gitu. Tinggal mungkin penerapannya, implementasi ke depannya itu harus jauh lebih masif. Mungkin antara dosen maupun mahasiswa jangan coba lihat visinya dulu ya, karena kita nggak pernah tahu potensi apa yang dia punya, potensi apa yang masih dia pendem gitu kan. Makasih Tian, jawabannya bagus-bagus. Terima kasih Kak udah mau diwawancara. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk pertanyaan. Terima kasih Nada. Makasih ya Ilmu. Oke. Terima kasih jawabannya bagus. Oke, terima kasih.